Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Cahyono Nugroho selaku Direktur Bisnis Development dan Bapak Ferli Narmon selaku Direktur Operasional dari PT Kobar Mirai Solisindo, Pak ya, atau disebut KMS. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah berkenan untuk datang di Trasgo, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Ya, diberi kesempatan. Baik, terima kasih Pak. Sebelum mengulas lebih jauh tentang produk dari Fuel Optimizer ini, mungkin bisa dijelaskan profil dari KMS sendiri, Pak. Mungkin bisa siapa, Pak? Ya. Oke, saya coba jelaskan. Jadi KMS ini sebuah perusahaan, dia perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan spare part, peralatan dan produk yang berkaitan dengan mechanical equipment ya. Di situ bisa termasuk juga alat berat, kemudian truk, genset dan kendaraan ringan juga. Jadi kami bergeraknya di bisnis itu gitu. Pada umumnya. Boleh tahu dari kapan, Pak? Kalau kami sebenarnya kalau secara lebih intensif tuh kami mulai tahun 2023. 2023, ya, oke. Meskipun sebelumnya kalau dari sisi penyediaan spare part pun tim kami itu sudah berpengalaman dari bisnis supply spare part ini sebelumnya juga. Gitu. Baik, ini kan yang produk yang mungkin ditawarkan adalah Fuel Optimizer yang untuk goals-nya adalah untuk menghemat BBM, Pak ya. Ya, mungkin dari pengalaman yang ada dari perusahaan tracking yang menjadi klien dari KMS sendiri, pengalaman apa? Maksudnya faktor apa saja sih Pak yang membuat konsumsi BBM itu menjadi boros, Pak, khususnya untuk tracking, Pak? Oke, mungkin saya yang mau jelaskan ya. Jadi untuk sekarang sejalan dengan program pemerintah mengenai pemakaian biosolar ya. Biosolar, terutama biosolar B30 ya yang sekarang beredar, itu kita sebenarnya support terhadap program pemerintah untuk pemakaian biosolar B30 itu demi kepentingan untuk penurunan atau green ya, untuk go green. Jadi untuk emisi yang lebih baik walaupun itu berbahan bakar solar gitu ya, yang tadinya biosolar mengarah ke yang tadinya mengarah ke biosolar B30. Nah, makanya dari pihak pemerintah selain untuk melestarikan penggunaan energi, juga diciptakan energi terbarukan yang salah satunya adalah biosolar. Dalam hal ini biosolar B30. Kalau biosolar B30 ini memang materinya, bahannya itu ada dari beberapa materi bahan, diantaranya lemak hewani, minyak nabati, ataupun juga minyak goreng bekas gitu ya. Cuman diolah dengan teknologi tertentu yang mana dia bisa menggantikan posisinya nanti sebagai bahan bakar diesel. Nah, di sini memang ada perbedaan antara solar dan biosolar B30. Apa sih perbedaannya gitu ya? Untuk perbedaan yang secara mendasar di sini, untuk solar itu dia punya kalori atau energi panas potensial yang lebih besar sebenarnya dibandingkan dengan biosolar. Dikarenakan solar di sini yang tadi berbahan bakar fosil, berbahan baku fosil, sedangkan biosolar sendiri lebih banyak menggunakan minyak nabati dan lain-lain tadi yang tiga saya sebutkan. Nah, dari program ini makanya sebenarnya kalau kita bicara bahwa biosolar B30 itu lebih buruk atau lebih baik daripada solar, itu pun sebenarnya kita tidak bahas dalam hal itu ya. Kita tetap mendukung program pemerintah, tapi justru bagaimana caranya kita bisa mensupport program pemerintah ini supaya berjalan dengan baik, ya tentunya dengan alternatif terbarukan juga, supaya apa yang menjadi kendala pemakaian biosolar B30 ini bisa teratasi di penggunaan mobil individu ataupun di perusahaan. Seperti itu. Oke. Secara garis besarnya seperti itu. Ya,
Balik lagi ke pertanyaan tadi Pak yang Ya. belum terjawab soal faktor apa saja sih Pak yang membuat konsumsi tracking itu bisa menjadi boros gitu dari pengalaman klien yang ditangani oleh KMS. Oke, mungkin saya lanjut Ya, silakan. Jadi mengenai masalah konsumsi bahan bakar, ya perbandingan antara biosolar dengan solar, di sini yang tadi saya katakan bahwa kandungan energi panas yang ada dalam solar dan biosolar ini berbeda. Jadi dalam 1 kilogram solar itu menghasilkan energi panas yang lebih besar dibandingkan dengan 1 kilogram biosolar khususnya B30. Rata-rata perbandingannya mungkin bisa selisih antara 10-13%. Itu pun juga tergantung daripada kondisi engine itu sendiri, karena kan kondisi engine berbeda-beda ya, dari umurnya, dari teknologinya. Nah, tapi rata-rata keluhan yang ada seperti itu. Nah, untuk hubungannya antara pemakaian biosolar yang lebih boros, sedikit lebih boros dibandingkan solar itu karena energi yang dihasilkan biosolar tadi kan lebih kecil, sehingga dibutuhkan untuk mengimbangi energi yang dibutuhkan oleh si kendaraan, itu lebih banyak volume yang harus dikeluarkan untuk bisa menghasilkan energi yang lebih kurang mendekati dengan yang pemakaian solar. Karena ada beda antara bio dan solar tadi 10% tadi energi panas yang dihasilkan. Biasanya untuk biosolar ini terasanya itu ada di putaran rendah. Putaran rendah dia itu akan lebih berat dibandingkan dengan yang berbahan bakar solar dikarenakan energi tadi yang lebih kecil. Jadi pengaruhnya kalau untuk terutama di logistik biasanya pada saat tanjakan itu dibutuhkan RPM yang lebih tinggi untuk bisa menghasilkan tenaga yang lebih besar gitu ya dibandingkan dengan biosolar. Jadi otomatis konsumsi BBM pun juga akan lebih boros dibandingkan yang solar karena dia butuh energi yang lebih banyak lagi. Butuh volume biosolar yang lebih tinggi lagi sekitar selisihnya tadi untuk mengatasi hal tersebut. Itu yang rata-rata jadi keluhan ya. Itu dari sisi cost atau pemakaian volume solar dari sisi usaha logistik ya. Selain itu biosolar B30 ini karena karakteristik materialnya dia pun juga mengandung istilahnya FAMD atau residu lah, kita lebih mengenalnya itu dengan istilah residu. Jadi ada residu yang mana sifatnya akan membuat si filter oli ini pun juga lifetime-nya menjadi lebih pendek karena adanya residu yang lebih besar tadi daripada solar, sehingga umur daripada si filter pun akan lebih pendek. Di samping itu kalau kita bicara engine itu kita bicara dari sisi injektor daripada engine diesel, dikarenakan adanya pertama residu, yang kedua kandungan belerang yang cukup tinggi, sehingga itu juga akan banyak mengganggu yang namanya injektor tadi. Sebelum dilakukan suatu kompresi dia harus melalui injektor. Nah ini juga yang mengganggu sih saat ini ya, banyak keluhan seperti itu. Nah makanya sampai dengan sekarang pemerintah pun juga sedang melakukan suatu inovasi ya, yang mana bagaimana bisa menghasilkan biosolar yang lebih baik, yang lebih kompatibel terhadap engine-engine yang terutama saat ini kan perkembangan teknologi cukup pesat ya dari sisi teknologi engine. Yang ini yang bagaimana tugas kita selanjutnya supaya program pemerintah mengenai Go Green dan energi terbarukan ini bisa berjalan sejalan dengan para pengusaha khususnya dalam hal transportasi atau logistik ya. Kita sama-sama
bersinergi untuk bisa bagaimana mensukseskan program pemerintah ini. Salah satunya ya ini kita coba memperkenalkan alat yang namanya fuel optimizer. Oke. Seperti itu, Pak. Itu kan tadi komparasi. Kalau silakan, Bu. Kalau saya boleh menambahkan dari penjelasannya Pak Cahyo ya, tadi Pak Cahyo lebih mendalam itu membahas tentang perbedaan fuel antara solar yang berbasis fossil fuel dengan biosolar yang berbasis minyak nabati dan yang lain gitu ya. Lebih luas dari itu sebenarnya kalau tadi ditanyakan masalah faktor itu, kalau dari pengalaman kami itu mungkin ada 4 faktor utama. Tadi kaitannya mungkin yang dijelaskan Pak Cahyo itu terkait dengan yang pertama itu kondisi engine, kondisi vehicle ya. Itu kemudian yang kedua itu kita bicara masalah rute. Apakah rute itu misalnya rute dalam kota tentunya akan berbeda dengan rute luar kota gitu ya. Rute jarak pendek akan lebih beda dengan rute jarak jauh. Termasuk juga misalnya kondisi stop and go dengan dia itu long run gitu ya, jalan jauh itu pasti akan berbeda ya. Membuat efek boros tadi kan. Kemudian yang ketiga itu lebih ke kontur, misalnya apakah ada banyak tanjakan kayak gitu kan, itu juga mempengaruhi. Kemudian yang keempat, dan ini menurut saya dari pengalaman kami juga berpengaruh, itu driving skill ya. Bagaimana si driver ini karakternya gitu ya, apakah dia sering injak gas sementara padahal mungkin sebenarnya tidak diperlukan gitu ya. Itu yang mempengaruhi. Nanti poin-poin ini juga akan kami akan perhitungkan pada waktu kalau kita bicara produk ini kan nanti kita juga ada namanya itu kami berikan free trial atau percobaan, diuji coba di kendaraan vehicle customer. Item-item ini kita harus monitor juga gitu ya, sehingga nanti hasil yang kita dapat sebelum pemasangan dan setelah pemasangan itu juga akan terlihat, akan apple to apple gitu ya. Tapi memang kalau untuk fuel tadi yang disampaikan Pak Cahyo itu memang dengan kondisi ya itu tadi ya, perubahan itu memang menjadi basic kami juga untuk memproduksi, memperkenalkan alat ini gitu. Termasuk variabel mungkin soal kondisi muatan mungkin ya, Pak? Oh iya, ya benar ya. Apakah odol atau tidak odol itu juga berpengaruh? Benar sekali. Pasti ya. Karena itu kan berhubungan dengan beban yang harus antisipasi oleh si engine. Dari pengalaman yang ditangani seperti apa, Pak? Mungkin yang muat yang odol yang tidak odol mungkin. Cenderung pasti kan lebih boros kan kalau untuk yang odol. Lebih boros ya. Karena kan si engine kan akan bekerja lebih berat ya dibanding standar load yang memang sudah ditentukan untuk unit itu ya. Seperti itu. Mungkin saya tambahkan juga nih, Pak. Jadi untuk kita bicara load, ini kan tadi yang versinya yang bicarakan load ya, Pak. Ya. Artinya kalau kita bicara load di sini, yang paling signifikan adalah pada saat proses stop and go. Jadi pada saat menarik beban awal dari posisi 0 ke posisi si mobil itu running, itu dibutuhkan namanya torsi. Ya kan? Jadi kalau torsinya di situ mumpuni, artinya dengan RPM yang lebih kecil dengan hasil torsi yang cukup besar, itu cukup bisa mengangkut. Tapi kalau RPM-nya itu harus lebih besar dibandingkan yang standar untuk bisa mengangkat muatan yang sama, nah ini yang akan menjadi permasalahan. Pertama ya tentunya karena butuh RPM yang lebih tinggi untuk mengangkat suatu muatan yang sama dibandingkan dengan yang sebelumnya, itu artinya kan bukaan konsumsi BBM akan lebih banyak. Karena membutuhkan RPM yang lebih tinggi pada saat start, gitu ya. Nah, itu nanti akan membedakan karena selama ini dari beberapa customer kita yang dirasakan adalah kebutuhan torsi pada saat start dengan loading yang sesuai lah ya, yang ada antara memakai alat
optimizer dan yang tidak, itu RPM-nya berbeda. Oke. Artinya pada saat start, katakanlah contoh, dibutuhkan RPM 1500 baru mobil itu bisa berjalan dengan kondisi geografis yang sama ya, misalkan jalan datar. Nah, dengan alat kita itu kita bisa rekomendasi belum sampai 1500 ya, mungkin ya, ini kita bicara kisaran itu dari testimoni yang ada, tapi nanti ada juga beberapa yang sifatnya test lab ya. Nanti kita juga akan tampilkan. Ini kita bicara tadi kan pertanyaannya apa yang sudah menjadi pengalaman gitu Pak ya. Artinya dari RPM yang seharusnya 1500, bukan seharusnya, yang biasanya 1500, di sini kita hanya cukup membutuhkan RPM 1300. Sehingga analoginya hanya dengan RPM yang lebih rendah kita sudah bisa mengangkat beban yang sama. Artinya konsumsi BBM yang dibutuhkan pun otomatis lebih kecil. Kenapa? Karena pembakaran yang lebih sempurna yang dihasilkan oleh alat kita. Berarti dari pihak KKMS ini tidak hanya menawarkan optimizer, termasuk edukasi juga Pak ya, gimana faktor itu ya Pak? Terutama nanti kita kan ada tahapan ini ya, berikan fasilitas free trial. Jadi kami bukan bukan menjual secara lepas gitu ya. Kami dari awal juga memberikan edukasi, kemudian kita juga beri kesempatan untuk mencoba dulu sehingga customer atau klien kami itu merasakan sendiri benefitnya, merasakan sendiri perubahannya gitu ya, dari yang sebelum dipasang atau pemasangan, setelah pemasangan gitu. Setelah itu baru nanti kita bicara apakah dia akan dibeli dan diaplikasikan ke semua unit misalnya kayak gitu. Nah, itu nanti kita akan bicara belakang setelah customer mendapat manfaatnya langsung gitu. Sebenarnya dari customer atau pengusaha tracking itu keluhan utamanya itu lebih karena menggunakan biosolar menjadi boros atau maintenance jadi lebih cepat dari sebelumnya Pak? Atau mungkin spare partnya tadi tidak awet? Rata-rata keluhan customer setelah menggunakan B30 tadi dua-duanya Pak. Jadi karena kalori yang lebih rendah otomatis lebih boros, dan karena kandungan sulfur yang lebih tinggi. Tapi sebenarnya bukan hanya sulfur saja sih yang berkontribusi untuk bisa memperpendek spare part mesin. Ada yang lain juga, ada karbon segala macam. Itu sehingga lifetime si mesin pun juga mungkin bisa dikatakan lebih cepat kotor lah ya. Tergantung preventif kita seperti apa. Cuman kalau lebih sering preventif artinya kan cost yang ditimbulkan juga akan lebih banyak. Part apa Pak yang biasanya paling sering berganti ketika menggunakan biosolar? Filter atau? Yang jelas sudah pasti di ruang bakar akan kotor. Itu sudah pasti. Karena di sini kalori yang lebih rendah, artinya karbon sisa pembakaran itu pasti akan lebih banyak di ruang bakar. Karena banyak sekali jadi pembakaran sempurna itu berbanding lurus dengan karbon yang terbakar juga. Semakin karbon sedikit terbakar, output yang dihasilkan dari kalorinya pasti akan lebih rendah. Karena pembakaran sempurna itu akan menghasilkan CO2. Artinya C ini didapat dari karbon yang terbakar dan oksigen yang ada pada saat injection. Karena karbon yang terlalu banyak sehingga oksigen tadi tidak mampu mengikat keseluruhan atom daripada si karbon, sehingga banyak karbon sisa pembakaran yang nempel di ruang bakar. Dari situ efeknya selain ruang bakar, panas oli juga akan menjadi lebih tinggi. Temperatur oli juga akan lebih tinggi. Kenapa? Karena liner itu akan tetap bekerja naik turun. Sedangkan di ruang bakar ini kita bicara mikron ya, dimensi karbon. Karbon itu adalah zat yang keras, partikel keras, sehingga pada saat ada karbon tersisa menempel di ruang bakar itu akan menyebabkan gesekan dengan karbon yang akan menimbulkan panas. Yang seharusnya antara liner dengan housing itu yang ada harusnya idealnya kan hanya oli saja pada saat piston bergerak. Nah ini ada karbon sisa, kita bicara partikel debu ya, itu
suhunya panas yang akan terbasuh juga oleh si oli engine. Sehingga oli engine di sini pertama cepat kotor, dan yang kedua karena suhunya panas dari si karbon tadi, otomatis suhu oli juga akan menjadi lebih panas. Kalau suhu oli panas itu sifatnya lebih meluas lagi tuh ke komponen engine yang lain yang dibutuhkan pelumasan oleh si oli tadi. Karena oli sebenarnya ada suhu maksimal yang bisa dia kondisikan. Kalau suhunya semakin panas, artinya kerja oli itu akan dipaksa lebih ekstrim. Sehingga akan bisa memperpendek usia komponen mesin yang ada di dalam, karena yang sifatnya ada pergerakan semuanya di sana ya, selain gesekan, bearing segala macam. Satu itu kalau kita bicara mekanik di dalam. Yang kedua, suhu panas tadi menyebabkan banyak komponen-komponen yang sifatnya dari rubber atau plastik yang karena suhunya tinggi, dia pun juga akan cepat getas. Memperpendek lifetime-nya. Memperpendek lifetime yang sifatnya ada rubber, packing. Packing itu juga lebih mudah melenting ya, melenting karena faktor panas daripada si engine tadi. Kalau menyambung dari sulfur itu, apakah itu jadi faktor munculnya kerak di mesin, Pak? Atau ada faktor lain? Jadi kalau kita bicara sulfur di sini, sulfur itu kan sifatnya dia semacam menjadi kerak menempel gitu. Warnanya itu putih tapi keras sekali. Itu biasanya efeknya larinya ke injektor. Jadi semakin sering gampang kotor gitu ya, Pak? Betul, jadi injektor semakin lama BBM yang mengandung sulfur tadi semakin cepat kotor. Sementara injektor kan dibutuhkan volume yang optimal untuk dia menyemburkan ke ruang bakar. Nah karena ketutup daripada si kerak sulfur tadi, mau nggak mau volume bahan bakar yang injection ke ruang bakar akan mau nggak mau juga berkurang. Kalau itu kotor. Itu yang pertama kalau kondisi normal, atau bahkan mungkin tertutup jadi engine pincang. Itu faktor-faktor yang mungkin disebabkan oleh sulfur. Yang kedua, sulfur ya pasti tidak baik ya terhadap emisi ya, H2S. H2S itu kan bahaya. Jadi tidak direkomendasikan sebenarnya sulfur. Cuman nggak bisa dihindari dengan biosolar B30 karena sulfur sendiri terkandung dari material-material biosolar tadi. Itu ada kandungan sulfurnya. Apakah itu juga jadi faktor lifetime dari mesin itu bakal cepat turun mesin misalnya gitu, Pak? Pasti. Injektor kotor kan. Injektor kotor, volumenya tidak standar, makanya Bapak bisa sering kan dengar istilah purging ya. Kalau mobil diesel, tujuannya kan untuk membersihkan kotoran itu di injektor. Itu harapannya ya supaya volume air rasionya terhadap fuel itu sama, tetap termaintain dengan baik. Tapi kalau fuel rasionya lebih kecil, artinya pembakaran tidak sempurna. Seperti itu. Berarti lifetime normalnya sampai kendaraan itu turun mesin berapa puluh ribu kilometer, Pak? Nah, ini kalau kita bicara pabrikan ATPM standar, ya. Dan pasca menggunakan optimizer misalnya. Kalau kita ambil contoh yang itu, yang Danone ya. Itu. Jadi kebetulan gini Mas, kita ada customer logistik juga. Disebutkan PT-nya nggak apa-apa? Boleh Pak. Nggak masalah ya. Jadi PT-nya itu Balina Sejahtera. Balina ini adalah sebagai distributor Danone yang kita kondisikan yang ada di daerah Bekasi Selatan ya itu ya, di dekat apa itu namanya, daerah Narogong lah ya. Nah di situ memang kebetulan dia punya unit yang sudah terpasang alat kita itu sekitar 1.300 unit. Dari berapa itu? Dari mungkin ya sekitar 2.500 ya, sedang berprogres juga. Tapi
kondisi yang ada dan pengalaman yang ada juga, mereka itu punya SOP Mas sebelumnya. SOP-nya adalah turun mesin untuk cleaning setengah mesin ya biasanya ya. Itu biasanya di angka 200 ribuan. Udah turun mesin. Ya, itu SOP-nya. Artinya cleaning standar ada SOP. Nah, ini kemarin kebetulan alat kita diundang ya. Saya juga datang. Pak Firly juga ada. Nah, itu kita diundang ke sana. Itu mobil yang sudah berjalan hampir 750 ribu atau ada ya. Ada kalau jadi kemarin waktu kita ke sana kan ada dua kendaraan tuh Pak saya ya. Yang pertama itu memang dia memang sudah waktunya itu dilihat itu hampir, jadi waktu itu 990.000 itu yang ya. Cuman ada juga yang 650.000 itu mereka turun mesin, itu pun bukan karena ini ya, bukan karena alat ada keluhan, karena memang ada kondisi pipa atau selang yang bocor gitu. Bahan bakar. Akhirnya mau nggak mau mereka harus buka setengah. Yang biasanya mereka lakukan 200.000 sekali. 200.000. Jadi extend gitu ya. Dari 200.000 menjadi 650.000 ya kalau yang dibuka itu. Kemudian kalau yang memang dia sudah waktunya ya, itu dijadwalkan itu sekitar 900.000 kilometer gitu. Nah, itu kondisi ruang bakar memang masih cukup bersih. Gitu dibandingkan dengan yang 200.000 yang biasanya nggak pakai optimizer. Nah, dari situ memang secara kebersihan daripada ruang bakar cukup terjaga dari situ. Akhirnya ya artinya dari sisi bisnis memang kita bisa saving ya untuk maintenance cost. Ya mengurangi downtime Pak ya. Downtime-nya juga berkurang. Artinya kan si unit ini lebih produktif. Lebih produktif. Nggak perlu sekali downtime kan mungkin bisa butuh waktu sekitar 2-3 hari atau berapa hari gitu kan ya. Nah, ini mereka karena tidak ada keluhan ya dipakai terus. Akhirnya setelah kondisi yang kemarin dibongkar, ya mungkin saat ini mereka juga akan membuat SOP baru. Bahwa kilometer untuk servis tengah engine tadi itu akan diperpanjang. Baik. Berarti cara kerja dari full optimizer ini persisnya seperti apa Pak? Bisa ditampilkan di sini nggak Pak ya? Boleh Pak. Itu supaya nanti mungkin ada gambaran juga Pak. Yang langsung aja ya ke prinsip ininya Mas. Yang slide sebelumnya kan Mas. Yang mana Mas Cahyo mulai menjelaskannya? Iya. Yang ini kan tentang produk ya. Kalau tentang mekanismenya sendiri, slide berikutnya ya kali ya. Slide berikutnya. Coba slide berikutnya. Ini kita langsung masuk ke cara kerja ya. Ya, itu prinsip kerja. Jadi sebenarnya kalau kita bicara prinsip kerja dari fuel optimizer kita itu, BBM itu kan kandungannya adalah karbon. Karbon tuh kalau kita bicara biosolar, hampir 60-70% berat solar itu terdiri dari karbon. Paling besar. Setelah karbon di situ ada hidrogen. Selain hidrogen yang kedua, yang ketiga urutan terbesar adalah oksigen dan beberapa part lain. Itu yang cukup kecil lah ya. Ada diantaranya sulfur tadi, ada nitrogen, bukan nitrogen, ada yang sifatnya logam, ada logam berat. Logam berat ini katalis karena pembuatan biosolar B30 ini menggunakan katalis logam berat. Jadi mau nggak mau pasti ada kandungan juga sedikit di situ. Sama nitrogen, sulfur, sama beberapa inilah ya, kita nggak mendalam masalah BBM-nya, tapi itu kandungan daripada BBM. Nah, BBM itu sebenarnya kan kalau kita lihat secara strukturnya itu
molekul yang membentuk klaster-klaster. Mungkin bisa digambarkan seperti yang ada di sini, Pak. Di bawah itu ada klaster kan? Sorry, yang atas saja yang sama. Nah, yang ini benar. Nah, ini klaster-klasternya seperti ini. Ya. Oke. Dia membentuk klaster molekul yang besar. Molekulnya besar gitu ya, membentuk klaster. Nah, setelah melalui alat kita yang sifatnya paragnetism, semua fuel itu sifatnya paragnetism, artinya bereaksi terhadap magnet. Nah, setelah melalui alat kita, molekul-molekul itu dipecah menjadi kristal-kristal molekul-molekul klaster yang kecil-kecil. Jadi yang tadinya seonggok dipisah menjadi kecil-kecil seperti ini. Tapi tetap CH gitu ya. Sehingga karena ada perenggangan molekul tadi, klaster tadi, tersedialah banyak ruang untuk oksigen bisa masuk. Nah, dengan adanya banyaknya oksigen yang terikat di situ, maka pembakaran akan menjadi lebih baik, lebih sempurna. Jadi kalau kita gambarkan secara analogi sederhananya, kita punya pohon yang kayunya kita tebang sekepel gitu ya, kita potong terus kita bakar lah. Dibandingkan dengan pohon yang sama diameternya, tapi kita cacah kecil-kecil. Itu kita bakar pada waktu yang sama, hasil kalorinya pasti akan lebih besar ya. Dipotong kecil-kecil karena mereka bisa terbakar dengan baik pada waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan yang satu gelondong. Terbakar lebih menyeluruh gitu. Lebih menyeluruh karena di situ banyak sekali oksigen yang bisa bereaksi karena pembakaran kan syaratnya ada oksigen. Nah, seperti itu Pak. Ini pun juga sama, prinsip sederhananya seperti itu. Jadi untuk benefit yang didapat ketika menggunakan optimizer ini ada kan tadi disampaikan ada 3 ya Pak, untuk penghematan dari sisi BBM, untuk penghemat dari untuk maintenance spare part dan lebih ramah lingkungan. Maka ada benefit lain selain itu Pak? Ini juga sebenarnya tadi sudah terangkum semuanya. Cuman kalau kita lihat efek lebih lanjut dari benefit ini kan banyak ya. Jadi tadi disebutkan yang pertama misalnya efisiensi bahan bakar. Itu juga kalau kita boleh lihat efek lanjutnya. Yang kedua itu kan menurunkan biaya maintenance. Yang tadi dilihat dari harusnya satu COP 200.000, SOP menjadi 800. Kemudian yang penggantian oli, karena di situ ada penurunan suhu oli Pak. Oli itu akan turun, jadi artinya juga oli itu secara langsung juga akan lebih terjaga. Tidak ekstrim. Iya, tidak ekstrim gitu ya. Suhu yang rendah. Iya. Artinya kan juga dari sisi manpower atau fasilitas untuk maintenance kan juga cost-nya akan turun ya, kayak gitu kan. Selain downtime tadi ya. Yang terakhir ya tadi disampaikan itu masalah emisi, karena pembakaran menjadi sempurna, lebih sempurna ya. Jadi artinya kan juga dari sisi perusahaan kan untuk program Go Green ya. Iya, untuk baik itu pemenuhan atas peraturan pemerintah, kemudian juga dari perusahaan juga mendukung program green atau program udara bersih kayak gitu. Itu kan juga menyangkut tentang image company ya. Itu maksud yang saya maksud sebagai benefit lanjutan gitu ya dari pemakaian alat ini gitu. Berarti variabel penghematannya itu tidak hanya di BBM ya Pak. Jadi soal maintenance pun jadi variabel lain dari untuk penghematan gitu ya. Kalau untuk BBM sendiri berapa untuk maintenance? Apakah sudah ada angkanya Pak? Mungkin dari testimoni customer-nya Pak? Boleh kita lihat itu nggak slide-nya tes ada di sini. Tes bank. Ada sih, cuman ini belum ini ya. Belum ya? Iya. Iya. Jadi kita bicara ada 2 versi Pak. Dari testimoni dan sebenarnya kita juga ada data dari sisi lab.
Ada sepertinya, bisa turun kah slide-nya? Karena kalau testimoni kan subjektif ya. Ya betul. Maaf, saya sudah cantumkan. Nah ini sorry, sebentar. Oh iya. Break dulu ya, supaya nyambung. Ini masih fresh. Ini yang tadi kita kategorikan kayu sekepal sama kayu yang dicacah. Ini yang sekepal seperti ini. Jadi molekul klasternya itu besar-besar. Tanpa melewati alat kita, hanya yang terbakar di luarnya aja. Oh ya. Yang dalam nggak bisa oksigen, nggak bisa masuk. Ini kita bicara molekul. Sehingga pembakarannya hanya di luarnya saja. Sehingga hasil dari pembakarannya kan tidak sempurna. Di sini masih banyak sekali karbonnya, sulfurnya, nitrogennya, karbon monoksida yang semuanya kan memang berbahaya, nggak sejalan dengan program. Nah ini alat setelah, ini kondisi setelah dipasang di optimizer. Di sini dengan molekul yang sudah kita pecah di sini sehingga oksigen lebih banyak di sini. Iya, bisa masuk ke sela-selanya. Nah, sehingga pembakarannya bisa merata. Dalam yang tadinya nggak tercapai, di sini pun terbakar. Artinya apa? Kalori yang dihasilkan lebih besar. Ya, sehingga kalori pembakaran yang lebih besar, efeknya pembakaran sempurna tadi, efeknya BBM-nya menjadi lebih irit. Karena dengan volume yang sama, tapi energi yang dihasilkan lebih besar, gitu ya. Ini bisa langsung dirasakan spontan dari impresi berkendara driver. Itu pasti semua rata-rata yang sudah dipasang akan berkomentar. Loh, aku biasanya ngangkat RPM segini baru bergerak. Sekarang saya ngangkat cuma RPM sekian udah berjalan gitu. Nah ini rata-rata yang dirasakan oleh si driver yang langsung gitu ya, secara efek secara fisiknya, tapi secara teorinya seperti ini, sehingga hasil bakar yang tidak sempurna tadi lebih kecil. Nah inilah yang menjadi indikator kita. Kenapa kita bisa klaim seperti itu? Kita bisa punya parameter kenapa kita bisa klaim bahwa sulfurnya turun, karbonnya turun, karbon CO-nya turun ya, H2S-nya turun, karena kita sudah cek pakai gas analyzer Pak, atau yang biasa emisi ya, uji emisi. Nah, uji emisi itulah yang sebenarnya sebagai parameter bahwa pembakaran itu sempurna atau tidak. Nah ini adalah perbandingan sebelum dan sesudah. Itu rata-rata semua mobil yang vehicle ya, yang sebelum dipasang dan yang setelah dipasang, kita sebelum dipasang kita cek emisi, dan setelah dipasang kira-kira kita butuh flushing sekitar 2 jam, terus kita cek emisinya juga, itu akan berbeda jauh. Nilainya sebenarnya akan turun. Nah itu yang menandakan bahwa memang di sini ada pembakaran yang sempurna. Ini mungkin sebelum masuk yang tadi ya, satu slide ini sekalian ya Pak, supaya nggak bolak-balik. Boleh. Nah, oke, itu dari situ udah cukup jelas ya Pak ya? Siap. Oke. Nah, apalagi nih yang di bawah? Nah, yang di bawah ini adalah, ini nozzle Pak. Ini semburan nozzle. Ini dari lab. Ini kita ambilnya dari lab. Saat itu diambil labnya di UI, Universitas Indonesia. Memang kebetulan teknologi ini kita dikembangkan oleh dosen di UI sebagai disertasi pada saat itu pengambilan doktor. Nah sekarang pun kita masih didampingi para sains itu untuk pengembangan lebih lanjut. Masalah detailnya seperti apa. Nah ini adalah hasil penelitian yang awal. Itu dengan volume yang sama, injektor yang sama, tapi melalui alat kita kan cartridge ya Pak, seperti ini ya, cartridge. Semakin volume BBM yang akan kita proses semakin lama di dalam, ini yang ditunjukkan ke sana Pak. Jadi ini angka berapa? Ini apa ini? Iya, kurang ini ya. Jadi itu harusnya dalam satuan waktu itu Mas. Di satuan waktu kan, makanya kenapa ABCD ya. Nah ini harus nggak bisa jadinya. Jadi gini Pak,
Intinya ini karena nggak ditunjukkan waktunya. Ya. Sebenarnya ada kemarin ya. Ada. Sekian detik. Kita samarikan. Ini adalah penunjukan semakin lama fuel itu melalui alat kita, Ya. sudut daripada si injektor semakin luas. Oke. Artinya apa? Viskositasnya semakin lama melalui alat kita semakin mengecil. Ini ada hubungannya dengan besar molekul tadi, Pak. Molekul semakin besar dibandingkan dengan molekul yang kecil, itu viskositasnya molekul yang kecil pasti lebih rendah. Encer, Yeah. kekentalannya lebih rendah. Ini saling berhubungan semua, Pak. Oke. Jadi kalau kita bicara viskositas, itu faktor yang menentukan adalah yang pertama dimensi molekul. Yang kedua, besarnya daya tarik menarik antar molekul tersebut. Semakin tinggi daya tarik menariknya, semakin tinggi viskositasnya. Semakin lemah daya tarik menariknya, artinya renggang, semakin rendah viskositasnya. Nah, ini dibuktikan dengan sudut daripada si BDM setelah melalui injektor, setelah melalui Ya, jadi alat kita dalam satuan waktu tertentu. Ini beda-beda nih, Ya. Pak. Ini saya nggak hafal nih berapa menit. itu maksudnya itu perbedaan. Jadi semakin lama waktu dia melewati ini. Jadi misalnya panjang seperti ini dengan panjang yang lebih pendek kan waktu dia melewati itu kan akan lebih berbeda ya. Sedikit menambahkan. Jadi ini adalah yang keluar dari injektor setelah melalui alat kami. Alat kami ini pass through. Jadi kalau di dalam ini sama sekali nggak ada filtrasi ya, nggak ada nyaringan gitu. Jadi ini murni seperti apa ya, silinder aja ya di dalam, kosong aja. Ya, jadi lewat aja, tidak ada. Jadi Mas keluarkan pelor dari in, dia pelor itu akan keluar lagi dari outnya. Gitu. Jadi sama sekali nggak ada. Artinya nggak ada filtrasi di sini. Kadang kan orang berpikir, wah itu kalau kayak gitu nanti kotor mampet dong engine gue. Nggak akan. Kenapa? Karena dalamnya itu pasti hanya diproses saja secara elektromagnet dan elektrolisa. Nah, kenapa? Yang tadi saya katakan pembakarannya lebih baik karena dia viskositasnya semakin tinggi, rendah. Semakin rendah, semakin pembakarannya jadi sempurna. Kenapa? Ya kayak dicacah tadi. Kan semakin rendah kan makin kabutnya makin kecil. Tujuan daripada injection kan, injektor kan untuk mengkabutkan. Jadi semakin berkabut semakin optimal. Nah ini yang menunjukkan. Ini real nih Pak, data lab ini. Kita nggak bisa ukur karena kita nggak ada alat ukur. Sebenarnya kalau kita bicara viskositas itu ada satuannya Pak. Cuman karena fasilitasnya nggak ada di lab UI yang bisa kita tunjukkan cuman sudutnya saja. Ini makin lama makin besar nih Pak. Artinya viskositasnya semakin rendah. Nah ini satu kesatuan sebenarnya yang bisa menjelaskan itu. Gitu. Nah makanya kenapa dengan penggunaan alat kita pembakaran menjadi sempurna ya karena viskositasnya sebelum masuk alat kita itu dan yang setelah keluar itu akan menjadi lebih kecil sehingga lebih kabutnya lebih baik, mudah untuk terbakar semua. Ini logika ini sederhana ya. Mungkin dari situ ya Pak. Ya. Tadi menjawab pertanyaan yang tadi yang semula untuk itu apa? Banyak sih soal materi ya. Data testimoni atau tadi. Oh, testimoni itu. Ya. Bisa di ini tadi kan kita sudah bicara masalah sainsnya ya Pak ya. Ini semuanya hasil lab Pak. Bukan cuma kita gambar doang, tidak ini lab semua yang diambil. Nah, ini kembali kita ke testimoni ya Pak. Bisa ke slide berikutnya. Ini yang itu kondisi masih lanjutan sih itu sebenarnya kondisi di tapi ini testimoni nih. Ini testimoni Pak. Kalau Bapak nanya testimoni, ini juga bisa dijadikan materi. Kenapa? Karena ini adalah unit Captiva tahun berapa? 2012 yang kita pasang alat pada kilometer 105.000 itu tanpa FO. Nah, jadi kemudian kita pasang FO sampai dengan KM-nya 112.000. 117. Yang nanti kita bertahap ya. Jadi ini Pak,
Ini urutannya nih kalau kita bicara testimoni. Ini bensin atau Ini bensin. diesel? Oh, bensin ya. Karena kita tekankan di sini liquid yang bisa melalui FTD optimizer ini bisa gasolin ataupun solar. Oke. Karena dua dua bahan bakar ini mempunyai sifat yang hampir sama, cuma kandungan karbon segala macam yang berbeda. Nah, ini adalah alat engine Captiva tahun 2012 di KM 105 sebelum kita pasang, Pak. Kenapa ada gambar ini? Ini gambar piston, Pak. Iya. Jadi kalau Bapak bayangin ini kap mesin kita buka, di situ kalau kita bicara gasolin kan ada businya. Kita pilih salah satu piston nomor berapa saya kurang hafal saat itu, kita buka, kita masukkan kamera kamera kabel tuh loh Pak, apa ya kayak mikro tuh itu ini kamera apa gitu ya, kita pakai handphone biasa Pak, kita punya sendiri, kita masukkan di situ kan bisa flashing juga moto. Nah ini adalah salah satu dari lubang busi tadi masuk kamera, kita foto di salah satu pistonnya seperti ini. Hitam pekat permukaan piston setelah jalan 105.000. Kita pasang nih Pak alat kita, ini testimoni ya. Setelah jalan 112.000 artinya 7.000 setelah penggunaan mobil itu kita foto piston yang sama ya tapi ya, bukan piston yang berbeda. Kondisinya akan kerak mulai menipis. Keraknya sudah mulai memudar, menipis. Setelah 117.000 artinya 5.000 setelah kita foto yang kedua, hasilnya lebih bersih lagi. Di sini ini harusnya ada kelihatan print out-nya, ini udah kelihatan. Ini ada stampingnya, tulisan kan kelihatan tuh. Nah, di sini ada barcode, kondisi barcode. Itu kan kalau piston ada printingnya ya. Itu semakin kelihatan Pak di sini. Nah, di sinilah yang menunjukkan bahwa dengan pembakaran sempurna tadi, karbon-karbon yang nempel itu akan terbersihkan secara natural. Kalau kita pembakarannya sempurna, sisa karbon yang nempel pasti ikut akan terbakar. Kita bisa bayangkan karbon yang menempel setebal ini terus bisa langsung clean hanya dengan beberapa jam. Bapak bisa bayangkan karbon-karbonnya larinya kemana. Padahal ini kan piston, liner. Artinya kalau karbon itu lepas dengan instan, dia berupa partikel. Yang mana partikel itu kan terus bergesekan antara piston sama liner. Itu kalau masuk di antara celah-celah piston dan liner, karbon itu keras Pak. Itu cacat, scratch. Efeknya apa? Ya mobil jadi berhasil. Mungkin kita bukan berarti membicarakan bahwa aditif jelek, tidak. Tapi ini kita analogi daripada pembersihan ruang bakar. Kalau instan ya artinya banyak sisa karbon yang masuk ke liner, ya diharapkan yang harusnya bersih itu menjadi cacat. Nah kalau kita di sini prosesnya secara natural. Contoh gampangnya lagi, kita punya apa sih istilahnya, dandang, panci, penggorengan atau panci yang buat masak air pun kalau kita pakai minyak tanah Pak, kompornya Bapak pasti hitam kan, karena kan apinya kuning tuh. Artinya pembakaran nggak sempurna kalau kuning kan, kurang oksigennya. Nah, kan hitam tuh pantatnya. Nah, terus kita penggorengan itu nggak usah kita bersihkan yang hitam tadi. Kompornya kita ganti nih pakai LPG atau Nah, itu kan warna biru tuh apinya tuh. Betul. Bapak nggak perlu bersihin pantatnya penggorengan, dia akan putih sendiri. Karena dia terbakar dengan natural. Jadi prinsip kerja alat kita adalah cleaning ruang bakar. Ini kita kalau bicara mobil yang use mobil yang second karena sudah berjalan 100.000 gitu ya. Itu proses itunya seperti cleaningnya seperti itu Pak. Tapi kalau yang dari kondisi baru ya beda lagi. Seperti itu. Ini penjelasan secara testimoni yang ada di lapangan seperti ini. Ada lagi mungkin testimoni berikutnya bisa slide berikutnya.
ini yang untuk alat berat mungkin ini kurang relevan kali ya untuk ini bisa turun lagi aja. Nah ini untuk Travel apa? ya, ini Trans ya. untuk opasitas asap untuk ini kami uji kemarin pada Toyota Yaris IH 2019 ya. Ini unit apa Pak? Travel? Ya, City Trans. Oh, City Trans, betul. oke, ya. Iya. Odometernya pada posisi 524.000. Kami ukur untuk nilai opasitas sebelum dipasang itu di sini mungkin kalau diperbesar bisa kelihatan itu pada angka 39,3%. HSU itu dinyatakan tidak lulus karena ambang batas opasitas itu di angka 30%. HSU sementara di awal itu 39,3. Setelah kita pasang alat kita, kemudian diuji emisi, nilai rata-rata opasitas itu menjadi 25,2%, which is itu sudah di bawah 30% ya. Artinya dia dinyatakan lulus. Jadi dari kondisi opasitas yang tinggi menjadi lebih rendah karena setelah memasang alat kami gitu. Ini salah satu bukti lah ya. Kalau dan ini dan tidak lama juga ya, Mas Cahyo ya, untuk hanya mencapai proses perbaikan cleaningnya emisi. sekitar 2 jam lah ya. Ya. Mungkin bisa turun yang ini yang di Balina. Oke, Balina Jadi Plaza. ini ya mungkin terlalu kecil ya, cuman yang tadi kami sampaikan masalah maintenance pada 200.000 menjadi lebih panjang ya. Itu kami di sini dan dari data dan dari testimoni memang menunjukkan mereka mencapai paling tidak di 2 itu tercapai gitu ya. Pertama masalah efisiensi bahan bakar, kemudian di yang kedua, angka berapa itu Pak untuk yang bahan kalau bakar? dari testimoni mereka di angka 16%. 60%. Ya. Kemudian kalau dari sisi maintenance cost mereka merasa sangat signifikan berkurang ya, karena hampir dari misalnya let's say dari 200.000 atau 250.000 menjadi di atas 700.000 berarti itu sekitar ya seharusnya mereka budgetnya untuk 3 kali ini menjadi cuma 1 kali. Oke. Kayak gitu. Itu yang mereka benar-benar rasakan gitu ya setelah pemasangan ini. Makanya mereka untuk di unitnya pun cukup banyak juga gitu ya, sampai 1.000 lebih kan. Jadi 1.000. Yang dulunya kita pasang mobil-mobil yang berumur, dikarenakan ternyata performa yang mereka dapatkan seperti ini, sekarang yang baru harus regulasi mereka yang baru masuk pasang alat optimisasi. Oh gitu. Di internal mereka truk baru pun mereka pasang nggak masuk. Di Balina ini ya. Ya. Oke. Balina Agung Perkasa. Balina Agung Perkasa. Apa Mbak? Boleh turun satu slide lagi? Sepertinya ini lebih ke ini ya, lebih ke aplikasi untuk genset. Jadi di sini bisa terlihat kondisi emisi ya. Karena kan juga sama untuk genset ini kan juga dia berbahan bakar solar juga ya. Ini pada genset Volvo 500 kVA gitu ya. Kalau dilihat di sini kondisi hasil uji emisi sebelum dan sudah itu akan terlihat yang memang misalnya menjadi tolak ukur ya, misalnya dari kandungan CO gitu ya, dari yang 99 ppm menjadi 40 ppm gitu kan. Kemudian yang misalnya sulfur dari kandungan SO2-nya dari 12 menjadi 9 gitu ya. Kemudian dari kandungan NOx-nya juga turun dia dari 357 menjadi 258 gitu ya. Itu. Jadi kalau dipresentasikan gas CO turun sampai dengan 60%, NOx turun sampai dengan 28%, SO2 turun sampai dengan 28%. Ini salah satu bukti atau evidence ya bahwa alat Evo kami itu benar-benar mengurangi emisi gas bumi. Ya, itu tadi tentang ini testimoni atau evidence uji emisi ya yang
yang hasil yang diperoleh sebelum pemasangan dan setelah pemasangan. Oke, tadi disebutkan akan ada beberapa customer dari KMS yang perusahaan-perusahaan cukup besar ya Pak, kayak seperti Balina, Agung Perkasa, terus City Trans ya Pak. Ada perusahaan lain Pak? Boleh di slide lagi, biar ini mungkin turun lagi. Ini lebih ke apa namanya pemasangan singkat ya. Sorry ini juga lebih ini. Kan jadi pemasangan alat kami itu setelah tangki fuel pemasangan ya. Iya, tangki fuel sebelum masuk dia ke engine atau ruang bakar itu. Oke, jadi mungkin penekanan aja Pak, daripada nanti ada pertanyaan itu posisinya bagaimana. Nah, ini kita gambarkan dulu. Di mana posisi alat kita dalam suatu siklus bahan bakar di vehicle gitu ya, di mobil. Di sini ada fuel tank di sini keluar, baru alat kita, baru masuk fuel filter, baru masuk ke engine gitu ya, baru masuk ke ada coolant segala macam, masuk lagi flow back ke fuel tank. Artinya posisi alat kita itu sangat aman. Kenapa? Dikarenakan di sini udah digaransi oleh fuel filter lagi. Jadi kita sama sekali tidak merubah sistem bahan bakar yang ada di mobil. Hanya menambahkan antara tangki dan sebelum fuel filter. Garansi bahan bakar untuk engine itu kan ada di sini Pak, di fuel filter. Artinya di sini kita cukup safe. Mungkin tambahkan sedikit. Ya, tambahkan sedikit aja. Mungkin tadi menjawab pertanyaan, bisa di slide berikutnya. Mungkin nanti kita lewatin karena tadi sudah kita jelaskan. Ini jadi tadi ditanyakan masalah ini ya, customer ya. Kami juga sudah pernah pasang di PT Buma Beropul, kemudian PT UTSG ya. Ini mining berarti Pak? Ya. Mining sama ya. Mungkin bisa turunkan lagi. Ya, ini beberapa kami, customer kami yang lain gitu. Jadi tadi disebutkan di PT Balina, Perkasa, kemudian kita juga pernah pasang di PT Cipta Kerja Tama, di PT Cahaya Perdana Plastik, PT SHA Solo, kemudian di equipment-nya atau unit vehicle-nya Bandar Udara Kendari, kemudian di yang lain ini juga kami juga ada juga yang seperti itu City Trans tadi ya, travel tadi kami juga pernah pasang di Mubadala Energi dan pernah juga di komunitas gitu ya, pasang alat kami gitu. Mungkin sebagai tambahan saat ini pun kami berprogres gitu ya, terutama kalau hubungannya dengan logistik. Kami sudah pasang atau sudah tahap trial di perusahaan logistik. Boleh disebutkan? Boleh. Kami sedang trial di Poninar Logistik saat ini. Kemudian kami masih berproses untuk mengatur trial juga di CKP Logistik. Jadi mungkin seperti itu sih. Bagi yang tertarik mungkin gambaran investasinya seperti apa Pak? Per unitnya gitu. Jadi gini, kalau memang bedanya dari kami, mungkin saya ulang sedikit saja. Bedanya dari kami memberikan fasilitas free trial ya, atau uji coba gratis, which is itu customer akan mencoba dulu. Ini yang mungkin membedakan dengan yang produk yang lain ya. Jadi untuk aplikasi truck yang dia itu ber-cc besar ya, baik itu untuk truk logistik, terutama kita bicara truk logistik, kami memberikan selling price per unit itu saat ini di angka 15 juta. 15 juta ya. Dengan catatan tadi kami memberikan fasilitas free trial, itu jadi free. Misalnya Mas Wahid itu punya truk ya, coba pasang dulu, nanti kita trial misalnya 1 bulan gitu. Setelah itu baru kalau Bapak mendapat manfaat atau benefit, silahkan nanti kita bicara tentang pembelian. Tapi kalau memang benefitnya buat kami nggak terasa atau nggak ada, nggak apa-apa, nanti akan kami lepas, kami kembalikan seperti semula. Itu yang membedakan kami. Jadi artinya kami menjamin bahwa konsumen atau customer ini benar-benar mendapat manfaat dulu, merasakan manfaat, baru kemudian berinvestasi gitu ya. Jadi kami tidak ingin juga mengecewakan customer, kemudian kami confident juga dengan produk kami.
Oke, berarti secara bisnis modelnya jual putus Pak, bukan berlangganan Pak ya? Oh tidak, jual putus, cuma memang nanti kalau kita bicara harga ya, kalau untuk logistik kan kita tahu nggak cuma 1-2 unit lah ya, iya, betul. Ada banyak gitu ya. Nanti kita bisa bicara lagi untuk harga dalam jumlah yang fleet ya, jumlah yang banyak gitu ya. Itu nanti bisa kita bicarakan lagi. Oke, paling terakhir Pak untuk closing statement dari Pak Cahyo, dari Pak Verly Pak, mungkin apa yang disampaikan buat teman-teman dari transporter atau pengusaha tracking yang tertarik untuk menggunakan produk dari KMS Pak? Oh ya, kalau dari kami dari PT KMS ya, sebenarnya menawarkan solusi benefit untuk teman-teman transporter atau logistik yang sekiranya ingin mendapat benefit dari yang kami jelaskan tadi gitu ya. Dan sekali lagi kami konteksnya itu ingin mensupport teman-teman logistik mendapat manfaat, dan tentunya kami akan juga berjalan bersama mengevaluasi apakah ada kendala, kemudian nanti kalau memang perlu improvement kami akan improvement gitu ya. Jadi kami lebih berpikirnya bekerja sama dan bersinergi jangka panjang dengan teman-teman logistik. Mungkin itu dari saya. Tambahan Pak? Tambahan dikit saja ya. Jadi sebenarnya sih kalau saya dari sisi teknikalnya mungkin, jadi untuk mensukseskan program pemerintah juga terhadap antisipasi global booming, penurunan emisi, itu di sini ini karya anak negeri. Artinya kita pun juga ingin berkontribusi untuk mensukseskan program pemerintah dalam hal go green. Jadi pengembangan teknologi apapun, tapi kalau nggak diimbangi dengan suatu hal yang bisa mengurangi dampak negatif, itu mungkin kurang pas kali ya. Nah ini kita mencoba untuk berkontribusi menawarkan suatu teknologi yang sifatnya bisa mewujudkan program dari pemerintah seperti itu, selain di bidang usaha yang lain. Mungkin seperti itu sih. Tambahan mungkin dari closing statement Pak tadi yang disampaikan, ini saya dengar kan optimizer ini kan bagian dari karya anak bangsa, bahkan mungkin berbasis riset, mungkin bisa jelaskan Pak? Jadi mungkin saya Pak. Ya silakan. Saya. Jadi kami di sini selain bertujuan untuk ada nilai bisnis juga, tapi di sini lebih ke arah kita akan memperkenalkan produk kita ini adalah murni karya anak bangsa, dikarenakan memang kita punya apa yang sudah dijelaskan secara keseluruhan tadi itu memang berbasis sainsnya ada. Jadi data-data hasil labnya ada, secara sainsnya, literaturnya juga sudah bisa dijelaskan. Artinya produk kita ini tidak instan sebenarnya, sudah melalui beberapa kali improvement berdasarkan riset dan sains. Hak patennya juga sudah kedua kali ini yang kita coba mau terbitkan. Yang pertama sudah ada, karena adanya improvement berdasarkan, karena riset kita akan terus lakukan. Mungkin dari kita seperti itu. Ya. Ada tambahan? Ya simpel aja kalau saya. Sebentar aja. Jadi sudah saatnya kita menghargai karya anak bangsa ya. Jadi dengan produk ini selain penghargaan kepada para dokter yang melakukan riset, juga kita sendiri juga kebanggaan tersendiri memakai produk dalam negeri ya, produk karya anak bangsa. Seperti itu Mas. Oke. Baik, terima kasih Pak Cahyo, terima kasih Pak Verly. Sukses untuk KMS Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.